Apakah kamu percaya? Di sebuah apartemen biasa, ternyata menyembunyikan 9 kepala manusia, kotak pendingin penuh dengan potongan tubuh. Pembunuh berkata dengan tenang, "Saya tahu di mana dia," menunjuk ke kotak di bawah kakinya. Ini bukan film. Ini adalah kasus nyata yang mengerikan di Jepang tahun 2017. Hari ini kita akan mengungkap kebenaran kasus ini. Tanggal 24 Oktober tahun 2017. Kota Hachioji, Tokyo. Seorang pria bernama Tamure sangat cemas. Adik perempuannya, Aiko Tamure, hilang. Aiko yang berusia 23 tahun menderita depresi, pernah mengungkapkan pikiran untuk bunuh diri di Twitter. Tamure selalu memantau aktivitas adiknya setiap hari. Tapi kemarin, adiknya tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Dia panik. Tamure melapor ke polisi untuk meminta bantuan. Tapi polisi tidak menganggapnya serius. Lagi pula, Aiko sudah dewasa. Kehilangan kontak selama sehari sepertinya bukan masalah besar. Mereka berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu dulu. Mungkin dia hanya pergi untuk refreshing. Tapi Tamure tidak bisa diam. Dia masuk ke akun Twitter adiknya dan memeriksa pesan pribadinya. Saat melihat, membuatnya merinding. Aiko pada tanggal 23 Oktober berbual dengan seseorang bernama Shujoshi. Dia berkata, "Saya masih ragu-ragu. Masih sempatkah untuk memutuskan sekarang?" Pihak lain menjawab, "Kita bertemu di stasiun Hachioji." Nama Shujoshi terdengar menyeramkan. Semakin Tamure memikirkan, semakin terasa tidak beres. Shujoshi ini, mungkinkah dia seseorang yang sengaja menggoda orang untuk bunuh diri? Dia segera menghubungi polisi dan memberikan petunjuk ini. Polisi memeriksa rekaman CCTV di stasiun. Benar saja ditemukan, seorang pria bersama Aiko menuju prefektur Kanagawa. Tapi siapa pria itu? Tidak bisa langsung diketahui. Tamure tidak menyerah. Dia menggunakan akun adiknya untuk memposting, mengungkapkan identitasnya, memohon kepada siapa saja yang mengenal Shujoshi untuk memberikan informasi. Segera, seseorang bernama Yumi menghubunginya. Yumi berkata, dia juga pernah ingin bunuh diri dan memposting pernyataan negatif di internet. Shujoshi juga pernah mengirim pesan pribadi kepadanya, mengatakan bisa membantu. Tapi Yumi akhirnya menolak. Yumi merasa Shujoshi ini berbahaya. Tamure mendapat ide, meminta bantuan Yumi. "Bisakah kamu mengajak Shujoshi untuk bertemu?" Yumi langsung setuju. Tanggal 30 Oktober, Yumi dan Shujoshi membuat janji di sebuah taman di Kanagawa. Tapi Yumi tidak muncul. Shujoshi datang sesuai janji. Menunggu di taman selama-lama. Tidak ada yang datang. Dia pulang dengan kesal. Sementara polisi sudah mengintai, mengikuti jejaknya, dan menemukan alamatnya. Pria ini bernama Takahiro Shiraishi. Pria biasa berusia 27 tahun. Tanggal 30 Oktober. Polisi mengetuk pintu rumah Shiraishi. Yang membuka pintu adalah pemuda kurus. Polisi bertanya, "Apakah kamu kenal Aiko Tamure? Dia sudah hilang beberapa hari. Apakah kamu tahu di mana dia?" Shiraishi tanpa ekspresi berkata dengan tenang, "Saya tahu." Dia menunduk, menunjuk ke kotak pendingin di bawah kakinya. Berkata, "Dia di sini." Polisi terkejut, mengira dia salah dengar.
Mereka membuka kotak pendingin. Bau busuk menyengat hidung. Kotak itu penuh dengan pasir kucing. Di bawahnya ada 2 kepala manusia. Polisi tercengang. Segera memanggil bantuan. Mereka menggeledah seluruh ruangan. Ruangan kecil seluas 13 meter persegi, penuh dengan kotak penyimpanan dan kotak pendingin. Saat dibuka, di dalamnya penuh dengan sisa-sisa tubuh manusia. Di kulkas ada lengan dan kaki, total lebih dari 240 potongan. 9 kepala manusia ada di antaranya. Tapi yang lebih mengerikan, potongan-potongan ini tidak bisa membentuk 9 tubuh utuh. Shiraishi berkata dengan datar. Sisanya saya buang seperti sampah. Polisi sulit percaya. Pria yang tidak mencolok ini ternyata adalah pembunuh berantai. Dan hanya dalam 2 bulan, dia membunuh 9 orang. Rumah Shiraishi seperti rumah jagal. Tidak ada televisi. Tidak ada sofa. Bahkan tidak ada meja. Di sisi dinding penuh dengan kotak. Pisau, gergaji, tali, berbagai alat kejahatan lengkap tersedia. Polisi juga menemukan ada 1 kotak yang kosong. Apa artinya ini? Jika kali ini dia tidak tertangkap, dia akan terus membunuh. Polisi sempat curiga. Apakah Shiraishi memiliki gangguan mental? Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan dia sepenuhnya normal. Tapi Shiraishi berkata, saya melakukan ini karena saya tidak bisa hidup lagi. Takahiro Shiraishi lahir pada tahun 1988. Hidupnya penuh dengan kegagalan. Pada tahun 2013, dia bekerja sebagai host di Kabukicho. Untuk menghasilkan uang, dia mulai menjual diri kepada pria. Meski penghasilannya bagus, tapi gaya hidup ini membuatnya hancur. Hingga tahun 2016, uangnya habis. Dia tidak ingin menjual diri lagi, beralih menjadi mucikari, memperkenalkan wanita untuk melayani pelanggan. Hasilnya pada Mei tahun 2017, ditangkap karena memfasilitasi prostitusi. Dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan, dengan masa percobaan 3 tahun. Putusan ini benar-benar menghancurkannya. Dia merasa hidupnya tanpa harapan. Shiraishi berkata kepada ayahnya, hidup tidak ada artinya. Dia mulai di internet, mencari orang yang ingin bunuh diri. Pada Agustus tahun 2017, dia menyewa kamar seluas 13 meter persegi ini, bersama korban pertama, Mizuki Miure. Miure berusia 21 tahun. Latar belakang keluarga baik. Dermawan. Dia pernah memberikan ratusan ribu yen kepada Shiraishi, dan membantu dia menyewa kamar ini. Tanggal 19 Agustus. Setelah kamar disewa, Shiraishi mulai merencanakan. Dia mencari di internet cara memotong-motong tubuh, cara menyembunyikan bau mayat. Tanggal 22 Agustus, dia pindah ke rumah baru. Keesokan harinya, Miure datang. Shiraishi memberikan segelas minuman kepadanya, yang dicampur dengan obat tidur. Setelah Miure pingsan, Shiraishi mencekiknya, memotong kepalanya, memasukkannya ke dalam kotak pendingin, menutupnya dengan pasir kucing untuk menyamarkan bau. Tapi tindakan berikutnya membuat merinding. Dia tidak langsung memotong-motong tubuh, melainkan memeluk tubuhnya dan tidur semalaman. Shiraishi kemudian berkata, dia sudah lama tidak dekat dengan siapapun, ingin merasakan perasaan itu lagi.
Sejak saat itu, motivasinya berubah. Dari sekadar ingin bunuh diri, berubah menjadi memenuhi hasrat. Tanggal 28 Agustus, dia mengundang korban kedua, Koyo Ishihara, 15 tahun, dengan cara yang sama, membuat pingsan, mencekik, memperkosa, memotong-motong tubuh. Tanggal 31 Agustus, pacar Miura, Shogo Nishinaka, datang mencari. Nishinaka tahu pacarnya pernah bertemu Shiraishi. Dia bertanya, "Di mana pacar saya?" Shiraishi berbohong. "Dia ada di sini, sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang menghiburnya. Jika kamu khawatir, datanglah." Nishinaka percaya, menjadi satu-satunya korban pria. Shiraishi semakin berani. Tanggal 15 September, dia mendaftarkan akun Sujoshi, khusus mencari wanita yang ingin bunuh diri. Segera, dia menghubungi 3 wanita. Hinako Koshiki, 19 tahun. Kazumi Suzuta, 17 tahun. Hitomi Fujima, 26 tahun. Shiraishi mengundang mereka bersama-sama. Dia berkata, "Saya sendiri juga tidak bisa hidup lagi. Ingin mencari teman untuk pergi bersama." Ketiganya percaya. Malam di rumah Shiraishi. Keesokan harinya, Shiraishi mengeluarkan minuman yang dicampur obat, menyuruh ketiganya meminumnya. Setelah ketiganya pingsan, membunuh mereka, memperkosa, memotong-motong tubuh 3 korban lainnya. Kaiko Boshita, 17 tahun. Yoshimi Maruyama, 21 tahun. Aiko Tamure, 23 tahun. Juga dibunuh pada Oktober. Shiraishi mengaku, dia mengambil uang korban, juga mengaku memperkosa dan membunuh. Tapi di pengadilan, dia malah mengubah pengakuannya. Dia berkata, "Semua korban ingin bunuh diri. Saya hanya membantu mereka dengan cara gantung diri yang mereka inginkan." Menurut hukum Jepang, jika itu pembunuhan atas permintaan, maksimal dihukum 7 tahun. 9 orang digabungkan, mungkin hanya 10,5 tahun. Dan tubuh korban rusak parah. Penyebab kematian sulit ditentukan. Semua bergantung pada pengakuan Shiraishi. Jika dia bersikeras, korban gantung diri sendiri. Dia hanya memotong-motong tubuh setelahnya. Kasus ini mungkin lebih sulit diadili. Untungnya, polisi menemukan dalam catatan percakapan Oktober, menemukan bukti kunci. Pada awalnya, Shiraishi hanya mengundang orang-orang yang negatif, lalu membahas detail saat bertemu. Tapi pada Oktober, sikapnya berubah. Ada 1 korban mengatakan tidak ingin mati lagi. Dia ingin bertahan, tidak ingin membuat keluarga sedih. Tapi Shiraishi tetap meminta bertemu. Berbohong. "Saya hanya menyukaimu, ingin bertemu denganmu." Ini benar-benar mengungkap motifnya. Tanggal 15 Desember tahun 2020. Shiraishi dihukum atas pembunuhan dan perampokan. Dijatuhi hukuman mati. Dia tidak mengajukan banding. Januari tahun 2021. Hukuman mati dikonfirmasi. Saat ini dia masih menunggu eksekusi. Hukuman mati di Jepang adalah gantung. Ini sesuai dengan nama Sujoshi miliknya, serta metode kejahatannya. Membentuk korespondensi yang mengerikan. Tapi eksekusi hukuman mati di Jepang sangat lambat. Kapan dia akan dieksekusi? Tidak ada yang tahu. Kasus ini membuat merinding.
9 nyawa yang hidup hilang dalam 2 bulan. Keinginan Shiraishi membuat marah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah para korban itu. Kebanyakan mereka diliputi depresi dan keputusasaan, hingga jatuh ke perangkap Shiraishi. Ini membuat saya ingin berkata, hidup memang sangat sulit. Kita semua akan mengalami masa sulit. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Energi negatif itu seperti lingkaran. Jika tidak bisa keluar, tidak apa-apa. Coba berdamai dengan dirimu sendiri. Terima ketidaksempurnaanmu. Tidak ada yang menetapkan kamu harus hidup sangat sukses. Kamu bisa memilih untuk berdiam diri, bisa memilih untuk beristirahat. Paling buruk hanya begini, mengapa tidak menunggu lagi? Matahari selalu akan kembali. Semoga kamu bisa tersenyum dengan tulus, menangis sepuasnya. Kamu selalu menjadi dirimu yang terbaik. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.